Bunyinya seperti ini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Begitu banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Dia tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya. Dia tidak mendapatkan kebaikan dari ibadah Ramadannya, kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Kenapa bisa demikian? Padahal kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah 183 yang tadi dibacakan, orang yang melakukan saum itu dia akan bisa mendapatkan derajat takwa. Kalimatnya adalah dengan kalimat la'alakum tattaqun. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, la'alakum itu adalah sesuatu yang bisa kita capai. Jadi ini adalah kebaikan, pahala yang besar bagi yang saum. Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Dan saum ini, puasa ini akan kemudian menjadi wasilah bagi kita untuk mencapai derajat takwa. Belum lagi kalau dalam hadis sebelumnya, ketika kita melakukan saum di bulan Ramadan, Rasulullah menyampaikan janji dari Allah, seluruh dosa yang sudah lalu itu akan terhapus. Makanya wajar kalau kemudian kita sering mengenal setelah bulan Ramadan kita masuk Idul Fitri, kembali fitrah. Karena apa? Karena dosa kita sudah dihapus dengan sebab Ramadan itu. Tetapi sekali lagi ada pesan yang lain, yang ternyata orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan derajat takwa, tidak diampuni dosa. Dia hanya merasakan lapar dan haus. Nah, ini yang kemudian harus kita sama-sama renungkan. Jangan sampai kemudian kita termasuk kelompok orang yang disebutkan oleh Rasulullah hanya mendapatkan lapar dan haus. Mungkin kita pasti akan bertanya, lantas gimana? Lantas seperti apa? Apa yang harus kita lakukan agar ibadah puasa kita betul-betul menghantarkan diri kita kepada ketakwaan dan menghapus seluruh dosa kita? Insyaallah di malam hari ini saya akan kupas secara singkat karena waktunya juga terbatas. Ada kalimat inti dari kalimat saum di awal disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dalam sirah, dalam perjalanan sejarah Rasulullah, saum itu baru diwajibkan di tahun 2 Hijriah. Artinya baru diwajibkan ketika Rasulullah sudah di Madinah. Tetapi sebelum itu, jauh sebelum itu, berarti kurang lebih 15 tahun, Rasulullah mendidik keimanan para sahabat. Digembleng sehingga betul-betul terpatri apa yang disebut dengan makna la ilaha illallah. Itu digembleng selama 15 tahun. Agar apa? Agar ketika nanti pas Ramadan tiba, maka seluruh sahabat akan mendapatkan derajat takwa dan seluruh dosa yang lalunya sudah terhapus. Makanya poin intinya, yang paling inti adalah keimanan. Penting bagi kita kemudian memperbaharui dan terus meningkatkan keimanan kita. Dan ini ternyata menjadi solusi. Dengan keimanan inilah kemudian kita bisa melihat, menyaksikan, membaca dalam sejarah bagaimana kemudian Islam bisa menyebar ke seluruh dunia. Pertama, iman. Bahkan kalau kita telusuri di dalam Al-Quran, iman itu juga yang kemudian Allah janjikan bagi penduduk negeri yang ingin mendapatkan keberkahan, penduduk negeri yang ingin kemudian tentram, loh jinawi, itu kan yang sering kita dengar kalimatnya. Dalam Al-Quran disebutkan dengan kalimat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Jadi kalimat iman. Jadi kalau kemudian, walaupun kalau kita lihat di dalam falsafah negara kita, dalam lagu kebangsaan kita, yang pertama dibangun adalah jiwanya.
Ini founder negara kita sudah tahu dan sudah paham. Kalau negeri ini mau maju, yang dibangun adalah jiwanya. Jiwa yang diliputi oleh apa? Jiwa yang diliputi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Keimanan. Karena kalau iman sudah tertanam dalam diri seseorang, walaupun dia punya kekuasaan, dia tidak akan menggunakan kekuasaannya itu untuk menzolimi orang. Kalau dia punya kekayaan, maka kekayaannya digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat banyak. Kalau dia punya ilmu, maka bagaimana dengan ilmunya bisa menyebabkan masyarakat itu sejahtera. Itu dengan iman. Jadi ini penting, pondasi utama. Jadi pondasi utama kita agar kita bisa melalui Ramadan yang akan datang, hari-hari berikutnya, yaitu adalah dengan cara kita memperbaharui keimanan. Sehingga dengan keimanan itulah kemudian kita akan menjadi mudah tilawah. Bukan hanya 1 juz, bahkan bisa 2 juz, bahkan bisa 5 juz, bahkan ada yang bisa sampai 10 juz. Bahkan kemarin saya dapat informasi ada anak SMP yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Jadi 10 juz 1 hari. Itu anak SMP. Dengan apa tilawahnya? Dengan iman. Karena iman itulah yang kemudian membuat tilawah itu menjadi semakin nikmat untuk dilantunkan. Qiyamul Lail yang sholat yang panjang pun tidak akan terasa pegal, tapi semuanya terasa nikmat karena dia sholat dengan iman. Begitu juga seluruh persoalan hidup itu akan menjadi ringan dan mudah karena dia hadapi dengan iman. Itulah yang terjadi di warga Gaza, Palestina. Kita tahu bagaimana sulitnya kehidupan mereka. Kita tahu bagaimana menderitanya mereka. Kita tahu bagaimana situasinya di sana. Tetapi mereka tetap tegar. Kenapa mereka tetap tegar? Karena mereka punya iman. Jadi kalau kita ingin ibadah kita ringan, sholat kita mudah, maka kita harus terus menguatkan iman. Dan tentunya saja iman ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Peristiwa ini terjadi ketika paman Rasulullah Abu Thalib wafat, meninggal dunia. Rasulullah sudah berusaha, "Wahai pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tapi pamannya menolak. Itulah yang membuat Rasulullah sangat bersedih. Bukan karena pamannya meninggal, bukan, tetapi karena pamannya meninggal tidak dalam kondisi muslim. Itulah yang membuat Rasulullah sedih. Makanya turunlah ayat tadi. Itu untuk menegaskan. Allah berfirman, "Wahai Rasulullah, kamu ini tidak akan bisa dan tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tetapi yang mampu dan bisa memberikan hidayah hanyalah Allah. Allah lah yang berkuasa dan Allah lah yang kemudian menentukan hidayah itu diberikan kepada siapa. Oleh karena itu, poin penting bagi kita agar keimanan kita kuat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu mengajarkan doa kepada kita. Doa ini diajarkan setelah ada salah satu sahabat yang kemudian hafal Quran, tetapi wafat dalam kondisi sudah keluar dari Islam, murtad, padahal hafal Quran. Makanya Rasulullah berwasiat, berdoalah kalian dengan doa ini, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini." Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ini dalam hidayah. Tetapkanlah hati kami ini dalam agama. Dalam doa lain disebutkan, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Itu adalah doa agar apa? Agar kita dijaga. Jangan pernah kemudian kita merasa aman. Tenang aja, kita kan jamaah Baitul Mukmin, kita kan rajin ke masjid,
Jadi insya Allah kita pasti akan matinya husnul khotimah. Oh jangan. Kenapa? Karena tadi ada orang yang hafal Quran aja kondisi matinya dalam kondisi murtad. Ada seorang syekh punya murid yang sangat disayanginya. Tetapi murid itu kalimat terakhirnya dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Murid ini mengatakan jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Jadi murid yang dia cintai itu tidak kemudian akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, janganlah pernah kita berhenti untuk berdoa kepada Allah. Minimal dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan kita juga senantiasa berdoa, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk menjalankan ibadah, menjalankan perintah-Mu, untuk tadarus, untuk saum, untuk kemudian qiyamul lail, sholat dan yang lain. Jadi ini penting. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah SWT, karena waktu yang terbatas, tentunya saja panjang kalau kita bicara tentang iman. Tetapi minimalnya di malam hari ini saya memberikan satu tips saja dulu, yaitu adalah berdoa kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah SWT. Allahus Samad. Hanya Allah tempat bergantung kita, termasuk menggantungkan keimanan kita hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.